فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan alamatul ismi. Dan kemarin berhubungan dengan tanwin. Ada berapa macam? Baik. 4 yaitu tamkin, tangkir, muqabalah, iwad. Tanwin tamkin, dhabitnya? Tamkin itu wallahikul ismul mu'raba wallahikul asma'il mu'raba al-munsarifa ghairi jam'i muannas salim. Nah, intinya apa? Yang masuk pada isim mu'rab yang munsharif selain jamak muannas salim. Kemudian tangkir, apa Abdul Malik? Lahiq li ba'di asma'il mabniyah. Naam, al-lahiq li ba'di asma'il mabniyah. Wa huwa ala qismain. Tanwin tangkir. Ada 2 macam, yaitu Masuk pada isim fi'il dan masuk pada isim-isim yang mabni seperti sibawai untuk ma'ala. Jadi sebelum itu kita katakan apa? Sama'i wa qiyasi. Nah, sama'i masuk pada sebagian isim fi'il, sebagian saja, tidak semua isim fi'il kemasukan tanwin apa? Tangkir. Dan yang kedua qiyasi masuk pada semua nama yang berakhir dengan wai. Yang ketiga tanwin muqabalah, apa itu Abdullah? Lahiqu linahwi mimma jumi'a bi alif wa ta mazidatan. Nah, baik. Jadi kesimpulannya yang masuk pada jamak muannas salim. Nah, kenapa diberi tanwin muqabalah ini? Untuk mengimbangi nun pada jamak mudzakkar salim. Nah, untuk mengimbangi nun pada jamak mudzakkar salim. Kemudian yang keempat, apa makna iwad di sini? Tanwin iwad maksudnya bagaimana? Untuk mengganti, tanwin iwad, ya, tanwin pengganti. Baik bisa mengganti apa? Ganti jumlah atau ganti kalimat atau huruf. Tayyib, ada 3 jenis tanwin iwad. Tayyib, iwad an kalimah contohnya Muhammad. An kalimah nama kullun. Tayyib, kullun ya'malu ala syakilati. Anil jumlah Ahmad. Yawma idzin, hina idzin. Kemudian an harfin apa? Pada jamak-jamak yang mu'tal. Tayyib, tanwin yang ada pada apa? Jamak yang mu'tal dengan wazan fawa'il. Dan kemarin tambahan faedah bahwasanya keseluruhan alamat isim ada berapa? 31. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya, aqsamul ismi min haitsul i'rabi wal bina. Qala wa huwa darban mu'rabun wa huwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alayhi. Nah, pembagian isim dari sisi i'rab wal bina.
wa huwa darban maknanya sama ikhwani fillah dengan qisman, dengan naw'an. Dan sebagaimana dalam ta'liq, ad-darbu wan naw' wal qismu bimakna wahid. Jadi ada dua macam atau ada dua jenis, mu'rab dan mabni. Naam, mu'rab ma taghayyara akhiruhu bisababil awamil ad-dakhilati alaihi. Itu suatu isim yang berubah-ubah akhirnya, tapi perubahan akhir isim tersebut dengan sebab awamil yang masuk padanya. Ka Zaid, seperti contoh Zaid. Wa mabniyun wa huwa bi khilafi. Dan yang kedua mabni. Dan ini bi khilafi maksudnya apa? Beda dengan i'rab. Nah, intinya apa? Berarti kebalikannya, ya kan? Nah, kalau mu'rab ma taghayyar, sekarang mabni berarti apa? La yataghayyar, yaitu menetapi keadaan yang satu. Nah, wa huwa bi khilafi. Maka, nah, untuk mabni ini beda dengan i'rab. Nah, kebalikannya, ka haula fi luzumil kasri. Seperti haula tatkala dia menetapi kasrah di akhirnya. Wa kadzalika hadami wa amsi fi lughatil hijaziyyin. Wa ka ahada asyara wa akhawatihi fi luzumil fathi. Nah, ahada asyar. Wa ka qablu wa ba'du wa akhawatihima fi luzumid dhammi idza hudifa al-mudhafu ilaih. Seperti qablu dan ba'du. Ini yang mabni 'ala dhamm. Nah, tatkala dihilangkan mudhaf ilaihnya. Ini syaratnya. Untuk qablu wa ba'du dia mabni kalau dihilangkan mudhaf ilaih. Wa nuwiya makna, dan diniatkan maknanya. Jadi ada dua syarat. Qablu wa ba'du dia masuk kategori mabni ikhwani fillah apa idza hudifal mudhafu ilaih wa nuwiya wa makna. Dihilangkan mudhaf ilaihnya dan diniatkan maknanya. Wa kaman wa kam fi luzumi sukuni wa huwa aslul bina. Dan seperti man dan kam yang menetapi sukun, dan ini adalah asal naam dari apa? Dari bina, yaitu mabniyun 'ala sukun. Dari contoh-contoh ini ikhwani fillah, Ibnu Hisham rahimahullah taala ingin mengisyaratkan tentang jenis-jenis naam bina, naam al-kasri wal fathi wal dhammi wa was-sukun. Baik. Kita baca syarahnya. Syarah qala rahimahullah, lamma faragtu min ta'rifil ismi bi dzikri syai'in min alamatihi aqabtu dzalika bi bayanin kisami ila mu'rabin wa mabni. Ini jelas, ya kan? Beliau nyatakan setelah selesai dari apa? Penjelasan tentang pengertian isim dengan menyebutkan sebagian dari tanda-tandanya. Aqabtu, maksudnya apa? Aqabtu, maka aku apa? Ikutkan. Nah, setelahnya dengan apa? Menjelaskan pembagian isim tersebut menjadi mu'rab dan mabni. Wa qaddamtul mu'rab li'annahu al-asl. Sekarang kenapa beliau kedepankan mu'rab? Nah, dalam syarah beliau nyatakan alasannya, li'annahul aslu, dikarenakan mu'rab pada isim itu merupakan asalnya. Jadi asal dari isim itu mu'rab. Nah, dalam artian apa ikhwani fillah, yaitu mayoritas atau kebanyakan isim dia kondisinya mu'rab, bukan kemudian yang dimaksud dengan asal di sini dia suatu isim itu bisa di-i'rab, bisa mabni, tapi yang rajih adalah i'rab. Kalau enggak bisa i'rab baru mabni. Tidak demikian, sebagaimana akan dijelaskan dalam ta'liq. Wa akharatul mabniyya li'annahu al-far'u. Dan aku akhirkan mabni dikarenakan dia itu fara'. Baik, sekarang dibaca catatan kaki yang nomor 7 ini. Man lam yaqra'. Siapa kemarin yang enggak baca? Ahmad. Ahmad.
Baca. Al-muradu bil asli. Taib. Qala Syekh hafizahullah ta'ala al-muradu bil asli ma yastahiquhu al-ismu awalan wa bidzat. La anna al-murada bil asli ar-rajih. Ini tanbih bahwasanya yang dimaksud dengan perkataan Ibnu Hisham li'annahu al-aslu maksudnya apa? Yaitu asal yang berhak untuk isim tersebut pertama kali. Nah, bukan yang dimaksud dengan asal adalah yang rajih. Maksudnya apa? Yaitu bahwasanya suatu saat isim itu bisa apa? Bisa mu'rab, bisa mabni. Maka dikatakan di sini li'annahu yaqtadi annahu yajuzu fi kulli ismin al-i'rabu rajihan wal bina'u marjuhan wa huwa batil. Dikarenakan kalau dipahami demikian berarti memberikan konsekuensi bolehnya pada setiap isim itu i'rab secara rajih dan bisa bina secara marjuh. Tapi maksudnya dengan al-asal ini bahwasanya asal dari isim itu adalah apa? Adalah mu'rab. Tidak keluar dari hukum asal ini kecuali apa? Isim-isim yang datang secara sama dari orang Arab bahwasanya masuk kategori yang apa? Yang mabni. Nah, itu maksudnya. Wa huwa batil, maka dikatakan oleh Ibnu Hamdun di sini dalam hasyiah yang dinukilkan, ini merupakan perkara yang batil kalau dikatakan bahwasanya semua isim itu bisa apa? Di-i'rab secara rajih dan bisa apa? Masuk kategori bina secara marjuh. Qala wa innama kana al-i'rabu asliyan fil ismi li'annahu qad ta'tarihi ma'anin la tatamayyazu illa bil i'rab. Dan hanyalah i'rab itu merupakan hukum asli, hukum asal pada isim itu dikarenakan apa? Dikarenakan menerpa isim itu makna-makna yang tidak bisa apa? Tidak bisa terbedakan kecuali dengan i'rab. Ya, ta'tari yaitu mendatangi, yaitu jadi pada isim dia akan didatangi suatu makna-makna yang tidak bisa diketahui kecuali dengan i'rab. Paham? Seperti contohnya, kaqaulika ma ahsana Zaidun. Fayahtamilu thalathata aujuh. Maka jumlah ini ikhwani fillah memiliki kemungkinan 3. Al-istifham wa ta'ajjub wa nafi. Tapi bahkan telah kita lewati dulu dalam masalah inilah yang akhirnya dalam tarikh dikatakan menjadi sebab dikumpulkannya kaidah-kaidah nahwu tatkala siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali bersama dengan putrinya, dan si putri ingin mengungkapkan ta'ajjub tentang bagusnya bintang-bintang di langit. Tapi dia keliru. Jadi ada 3 kemungkinan di sini. Fa in rafa'ta ahsanu wa jararta Zaid kana istifhaman, berarti bacanya apa? Abdullah. Ma ahsanu Zaidin. Berarti mengartikannya bagaimana? Ma ahsanu Zaidin. Ahsanta. Apa yang paling bagus pada si Zaid? Ma ahsanu Zaidin. Makanya tatkala dalam kisah tersebut sang putri mengatakan apa? Ma ahsanus samai. Apa yang paling bagus di langit? Dijawab apa? Nujumuha. Jadi dia bertanya apa yang paling bagus. Dipahami dia bertanya apa yang paling bagus di langit. Padahal dia ingin mengatakan betapa indahnya, betapa bagusnya langit. Sekarang kemungkinan berikutnya, wa in banaita ahsana 'alal fathi. Apabila engkau memberikan ahsan di atas fathah. Ada 2 kemungkinan bacanya. Berarti bisa apa? Ma ahsana Zaidan dan ma ahsana Zaidun.
Fa in nasabta Zaidan kana ta'ajjuban wa in rafa'ta kana nafyan. Berarti kalau seorang membaca ma ahsana Zaidan, ini dinasabkan Zaid berarti ta'ajjub, berarti mengartikannya bagaimana? Mengartikannya Muhammad, alangkah bagusnya Zaid. Wa in rafa'ta kana nafyan, apabila dirafa'kan maka menjadi nafi. Berarti maknanya ma ahsana Zaidun, ma ahsana Zaidun. Kalau di sini tinggal penafian apa? Zaid tidak bagus, Zaid tidak baik. Nah, dan ini faedah berhubungan dengan susunan jumlah ikhwani fillah, ma ahsan Zaid. Nah, itu ada 3 kemungkinan, diingat-ingat. Dan ini bagus untuk apa? Untuk mengingatkan para thalabah tentang apa? Tentang pentingnya mengetahui i'rab. Nah, karena dalam tulisan yang sama, ya kan, tulisan yang sama, kemudian kata-kata yang sama itu bisa memiliki beberapa kemungkinan. Yang membedakan adalah i'rabnya. Diakhirkannya bina dikarenakan fara'. Wa dzakartu anna al-mu'raba huwa alladhi yataghayyaru akhiruhu bisababi ma yadkhulu alaihi min al-awamil. Dan aku sebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan mu'rab adalah yang berubah-ubah akhirnya dengan sebab perkara yang masuk kepadanya berupa awamil. Dan telah kita lewati akhwani fillah pembahasan dalam awamil Jurjani, syarah awamil. Maka di sini pentingnya. Nah, karena intinya nahwu ikhwan fillah ya kita mempelajari apa? Perubahan-perubahan, setelah tahu perubahan mempelajari awamil. Awamil yang menjadikan perubahan akhir-akhir suatu kata itu apa saja. Nah, ka Zaidin taqulu ja'ani Zaidun wa ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin wa hadha wadih. Ala tara anna akhir Zaidin taghayyara bid-dhammati wal fathati wal kasrah bisababi ma dakhala alaihi min ja'ani wa ra'aitu wal ha. Nah, ini jelas ya kan? Engkau lihat akhir dari Zaid ini berubah dengan sebab amil yang masuk. Yang pertama pada ja'ani Zaidun. Ja'ani Zaidun. Nah, amil Zaid apa? Fi'il, ya kan? Kalau kita lewati bahwasanya fi'il beramal kepada siapanya? Fi'il beramal kepada fa'ilnya. Kalau dia itu lazim, cukup dengan fa'ilnya. Kalau dia muta'addi, dia beramal kepada fa'il dan maf'ul. Nah, wa ra'aitu Zaidan, sama ini juga apa? Yang menjadikan Zaid mansub karena fi'ilnya. Wa marartu bi Zaidin, ini amilnya ba menjadikan Zaid itu majrur. Qala falau kana at-taghayyuru fi ghairil akhir lam yakun i'raban. Sekarang akan memberikan perincian ikhwan fillah hal-hal yang keluar dari apa? Kategori i'rab. Jadi beliau terangkan mu'rab itu apa. Kemudian dikatakan di sini seandainya perubahan itu selain di akhir, maka bukan i'rab namanya. Karena i'rab adalah apa? Taghayyur akhiril kalimah. Kaqaulika fi falsin idza saghartahu fulaisun. Jadi falsun apabila engkau taswirkan menjadi apa? Fulais. Wa idza kasartahu aflusun wa fulusun. Jadi fulus itu jamak taksir. Maksudnya kasartahu apabila engkau jadikan jamak apa? Taksir. Jadikan jamak taksir. Jangan sampai bingung. Wa idza kasartahu nyari di kamus apabila engkau pecah. Gimana ini maksudnya? Maksudnya apabila engkau jadikan sebagai jamak
taksir menjadi aflus dan fulus. Kemudian ta'liq di sini tanbih berhubungan dengan ibarat Ibnu Hisham. Ka qaulika fi falsin idza saghartahu fulaisun. Iqra. Faiz. الأولى فليست بالنسبة وكان الأولى ما ذكر لأن القول ينسب المفرد إذا أريد بالمفرد Nah, al-aula fulaisan. Ya, lebih utama tentunya dalam takbir idza saghartahu fulaisan. Ka qaulika fi falsin idza saghartahu fulaisan. Binasbi kama la yakhfa, sebagaimana Hasyiah Al-Alusi. Wa inna ma kana al-aula ma dzukira li anna al-qaula yansibul mufrad idza urida bil mufrad mujarradul lafzi kama huna. Naam. Dikatakan aula kenapa ikhwan fillah? Karena qaul menasabkan mufrad apabila diinginkan dengan mufrad ini mujarrad lafadznya. Au kana al-mufrad mimma yuaddi makna al-jumlah, atau mufrad yang dia yuaddi makna al-jumlah, yaitu menunaikan makna jumlah, kal hadis, seperti hadis. Hadis kan perwakilan dari suatu jumlah, ya kan? Hadzal hadis. Maksudnya terkadang bisa panjang berlembar-lembar hadisnya. Wa syi'r wal khutbah. Taqul qultu haditsan wa syi'ran wa khutbatan. Wa nasbuhu 'alal maf'uli bih. Dan nasabnya ini sebagai maf'ul bih dari apa? Dari qaul, dari qala. Paham? Qala wa kadza law kana taghayyur fil akhir walakinnahu laysa bisababil awamil. Sekarang kita tadi telah keluar poin yang pertama, apabila taghayyurnya tidak di akhir maka tidak masuk i'rab, seperti pada sighah tasghir dan taksir, ya kan? Kemudian sekarang walaupun di akhir, perubahan di akhir tapi bukan sebab awamil, maka tidak pula masuk pada kategori i'rab. Naam. Ka qaulika jalastu haitsu jalasa Zaidun. Jalastu haitsu jalasa Zaidun. Naam. Fa innahu yajuzu laka an taqula haitsu bid-dhammi wa haitsa bil-fathi wa haitsi bil-kasri. Boleh kita katakan jalastu haitsa jalasa Zaidun. Jalastu haitsi jalasa Zaidun. Bahkan dalam lughah Thayy' tambah lagi jalastu hautsu jalasa Zaidun, sebagaimana di ta'liq nomor 4. Dalam lughah Thayy' hautsu wa hiya dzarfu makanin ittifaqan. Sebagai dzarf makan. Tapi perubahan ini ikhwani fillah bukan sebab sebab awamil, maka tidak masuk kategori i'rab. Maka dikatakan oleh Ibnu Hisham di sini, illa anna hadhil aujuha tsalatsata laysat bisababil awamil. Hanya saja sisi-sisi perbedaan ini atau cara baca yang berbeda ini dengan cara baca yang tiga, bisa haitsu, haitsa, haitsi. Perbedaan tersebut bukan karena sebab awamil. Ala tara anna al-amila wahid. Tidakkah engkau lihat bahwasanya amilnya satu? Wa huwa jalasa. Wa qad wujida ma'ahu taghayyurul madhkur. Dalam keadaan amilnya satu, tidak berubah-ubah, tapi didapati perubahan yang disebutkan tadi. Jadi ini bukan kategori mu'rab. Kenapa? Karena perbedaannya adalah perbedaan lughawi. Dari sisi lughah, cara bacanya boleh haitsu, haitsa, haitsi. Iqra ta'liq raqam 4. وطيء تقول حيث وهي ظرف مكان اتفاقا وقد ترد Kita nomor 4 ikhwan fillah, faedah berhubungan dengan haitsu. Selain 3 lughah tadi, bisa haitsu, haitsa, haitsi, juga dalam lughah Thayy' tambahan hautsu. Dan
dia adalah dzarf makan. Dzarf makan. Nah, berdasarkan ittifaq. Dan terkadang ikhwanifillah datang untuk menunjukkan zaman, berarti bisa menjadi dzarfuz zaman. Kama fi qouli syair, sebagaimana dalam perkataan syair, haitsu ma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Ini bagus ikhwanifillah, padanya hikmah. Maknanya bagaimana Abdul Malik? Kapanpun kamu istiqomah, maka Allah tetapkan bagimu keselamatan di setiap waktu. Naam. Baik. Kapanpun engkau istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan keselamatan, akan tetapkan keselamatan bagimu pada apa? Setiap waktu. Naam. Dan ini perkara yang hak alhamdulillah. Tatkala seorang istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan berikan keselamatan. Nah, seandainya dia mati pun di atas keselamatan. Nah, tapi kalau seorang tidak istiqamah, maka dia celaka pada setiap keadaan dia. Hidup pun celaka, semakin bertambah dosa, mati pun celaka, karena akan mendapatkan siksa. Jadi syahidnya haitsuma, haitsuma. Maksudnya fi ayyi zamanin. Ya, di waktu kapan saja. Tapi tidak pula ada penghalang untuk dia tetap menunjukkan apa? Menunjukkan dzarful makan. Jadi makna wala mani'a min baqaiha fil baiti lil makan, maksudnya fil baiti dalam bait syair tadi, jangan sampai pikirannya ke rumah. Tayyib. Fil bait maksudnya bait yang di atas. Sehingga tidak ada penghalang untuk tetapnya haitsu pada bait di atas itu untuk menunjukkan apa? Sebagai dzarf makan. Karena bisa juga maknanya sahih. Ya, fi ayyi makan, di tempat mana saja. Di tempat mana saja. Selama engkau istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan takdirkan apa? Takdirkan keselamatan di setiap waktu. Tapi tentunya untuk tetap sebagai dzarful zaman itu maknanya lebih bagus. Karena sesuai dengan akhir fi ghabiril azmani. Faedah berikutnya khonifillah tentang i'rab jalastu haitsu jalasa Zaidun. Jumlah jalasa Zaidun fil mithalil madhkuri majruratun bi idhafati haitsu ilaiha. Jadi setelah ada haitsu, jumlahnya di i'rab ikhwani, jalasa fi'il madhi, Zaidun fa'il. Kemudian jumlah jalasa Zaidun fi mahalli jarrin apa? Mudhafun ilaih. Wala tudhafu haitsu ila mufradin illa nadiran. Dan nama haitsu tidak didhafakan kepada mufrad. Mufrad yang dimaksud di sini apa? Berarti mufrad di sini apa? Mufrad banyak penggunaannya, maka harus dilihat makna mufrad di sini apa? Malaisa jumlah. Malaisa jumlah wala syabihan bil jumlah. Kenapa? Karena lawan dari jalasa Zaidun, ya kan? Jalasa Zaidun jumlah. Baik. Berarti ketika ada penjelasan seperti ini, wala yudhafu wala tudhafu haitsu ila mufradin, maka apa? Tidak diidhafahkan haitsu kepada mufrad, maksudnya kepada selain jumlah dan syibhu jumlah. Berarti kebanyakannya yang diidhafahkan kepada haitsu adalah jumlah atau syibhu jumlah. Paham? Nahwu haitsu Suhailin tali'an. Naam. Taib. Di mana Suhail muncul. Naam. Taib. Ini berhubungan dengan poin kedua ya khonifillah, yaitu dia mengalami perubahan di akhirnya, cuman perubahan itu bukan sebab amil.
Tapi berarti harus terpenuhi kategori yang disebutkan dalam ta'rif, bahwasanya isim dikatakan mu'raf apabila berubah akhirnya. Kemudian perubahan tersebut dengan sebab amil yang masuk yang berbeda-beda. Nah, dan dari penggunaan haitsu ini mana yang paling masyhur ikhwan fillah? Nah, dalam catatan kaki yang nomor 5 dikatakan haitsu bid-dhamm wa huwa asyharu lughatiha. Nah, mabniyan 'ala dhamm tashbihan bil ghayah. Tashbihan bil ghayat ka qablu wa ba'du. Nah, jadi haitsu itu yang paling masyhur. Adapun fathah lil khiffah karena untuk meringankan. Sedangkan haitsi, kenapa kok bisa dibaca haitsi? Alasannya ala asli takhallus min iltiqa'is sakinain. Nah, ama qurra min bina'i haitsu huwal masyhur. Wa ba'dul arab yu'ribuha wa tusamma lughatun faq'asiyah. Tapi khilaful masyhur, sehingga i'rab, ketika seorang mengi'rab haitsu, maka kita katakan apa? Haitsu mabni, ya kan? Dia mabni. Berarti bagaimana mengi'rab jalastu haitsu jalasa Zaidun secara keseluruhan? Naam, Abdullah. Nah, jalastu fi'il wa fa'il, haitsu isim mabni ala ad-dhamm fi mahalli nasbin dzarful makan. Dan jalasa fi'il madhi Zaidun fa'il wa jumlah jalasa Zaidun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Qala wa lamma faragtu min dzikril mu'rabi dzakaratul mabni. Kemudian setelah aku selesai dari menyebutkan isim-isim yang mu'rab, aku menyebutkan pembahasan mabni. Apa itu mabni? Wa annahu alladhi yalzamu tariqatan wahidah wa la yataghayyaru akhiruhu bisababi ma yadkhulu alaihi. Itu suatu isim yang menetapi jalan yang satu, tidak berubah-ubah akhirnya dengan sebab apa-apa yang masuk padanya. Jadi walaupun masuk padanya amil yang berbeda-beda, dia tidak akan berubah, karena dia menetapi satu kondisi tok. Tsumma qasamtuhu ila arba'ati aqsam, kemudian aku bagi mabni menjadi 4 pembagian. Mabniyan 'alal kasri wa mabniyan 'alal fathi wa mabniyan 'alal dhammi wa mabniyan 'alas sukun. Ini wadih. Adapun faidah tambahan berhubungan dengan sebab kenapa suatu isim itu mabni, insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Dan pembahasan ini kalau ingin merujuk ikhwan fillah kan lebih mudah bisa diambil di awal-awal alfiyah. Sebagaimana juga dibawakan di sini walismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawiyyi fi ma tawafi huna, dan seterusnya. Baik, naktafi bihadza subhanallah.